Ibu Bapak dan saudara-saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam video renungan yang akan saya bagikan pada saat ini. Dan sesuai bacaan dari Sabda Bina Umat GPIB, kita akan baca dari Kitab Perjanjian Lama, Nahum pasal 3 ayat 1 sampai ayat 19. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan menyatakan, hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan di si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya, dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota Dewan Amon, yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut, dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayi pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara, dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur. Injaklah tanah liat. Peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, padang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat, sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan, sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja Negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Demikianlah pembacaan yang ingin saya bagikan untuk renungan kita di saat ini. Nah, saudaraku, ada satu pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai dengan renungan ini. Bagaimana ketika
berdoa itu dilakukan ketika ada perlunya, atau kita berdoa ketika ada perlunya saja. Saya pernah menyampaikan renungan pada saat ibadah malam Natal di tahun 2019 yang lalu, di mana kita semua tahu kalau di malam itu pasti warga jemaat yang hadir dalam ibadah itu tiba-tiba membludak. Padahal belum tentu semua warga jemaat yang hadir itu juga hadir dalam ibadah hari Minggu sepanjang tahun. Dan saya menganggap bahwa ibadah di malam itu memang sangat menggembirakan karena jumlah yang datang sangat banyak. Tapi bagi saya itu hanya menggembirakan bagi manusia, bukan bagi Tuhan. Karena Tuhan melihat ibadah itu hanya dilakukan pada saat-saat tertentu. Dan itulah yang membuat saya kemudian tidak terlalu senang jika ada yang berdoa pada waktu tertentu atau ibadah pada saat-saat tertentu saja, misalnya pada hari raya itu, atau jika ada perlunya. Nah, ketika kita menunjukkan sikap berdoa yang seperti itu atau cara berdoa yang seperti itu, keyakinan seperti itu tidak menunjukkan bahwa kita adalah umat yang bertobat. Nah, Ibu Bapak, Saudaraku, nubuatan Nabi Nahum kepada Niniwe menegaskan tentang pentingnya pertobatan. Mengapa pertobatan? Sebelum Nahum, Nabi Yunus pernah diutus untuk memberitakan pertobatan kepada Niniwe. Menurut saya, ini sebuah cerita yang saling berkaitan antara Nabi Yunus dan Nabi Nahum. Walaupun isi dari nubuatan Nabi Nahum berfokus pada pemberitaan tentang hukuman Allah. Lalu bagaimana kaitannya? Saya mau mulai dari satu masa ketika Sanherib yang bertahta sebagai Raja Asyur. Tercatat dia memimpin dari tahun 705 sampai 681 sebelum Masehi. Dengan semboyan yang dia miliki, kalimatnya kira-kira begini. Dengan pertolongan Asyur Tuhanku, aku menentang mereka dan mengalahkan mereka. Dengan semboyan itu, dia melakukan politik kekuasaan yang sangat kejam dan beringas. Dan menimbun kekayaan dengan cara-cara yang tidak baik atau dengan cara yang rakus. Nah, hampir setiap hari orang dibunuh hanya karena tidak mau melakukan perintahnya sebagai raja. Dan memang saat itu Asyur menjadi bangsa yang sangat kuat, yang sangat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Nah, di tengah keangkuhan Asyur saat itu, Yunus diutus untuk mengajak orang-orang Asyur di kota Niniwe. Kota Niniwe ini adalah ibu kota dari Asyur, untuk bertobat. Nah, di sini terlihat di mana Allah mengampuni dan mau mengasihi bangsa yang kejam dan bangsa yang rakus itu. Tuhan menginginkan supaya Niniwe sebagai ibu kota menunjukkan pertobatan agar bisa diteladani oleh kota-kota lain yang menjadi wilayah kekuasaan dari bangsa Asyur. Bahkan tidak menutup kemungkinan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, walaupun sudah menunjukkan pertobatan, ini sesuai dengan akhir dari cerita atau nubuatan Nabi Yunus. Walaupun sudah menunjukkan pertobatan, tetapi itu tidak menyeluruh. Masih ada sisa-sisa dari kekejaman dan kerakusan dari penguasa. Namun di balik kekuatannya itu, kita harus mengetahui bahwa banyak juga rakyat dan bangsa-bangsa lain seperti Mesir, Babel, dan bangsa Media itu sedang menunggu waktu untuk menjatuhkan kekuasaan kejam dan rakus itu. Ini bagaikan bom waktu yang suatu saat bisa saja meledak kapan saja begitu. Nah, disinilah skenario yang dimiliki atau dipakai oleh Allah untuk tetap menjatuhkan hukuman bagi Niniwe, bahkan bagi Asyur secara keseluruhan.
Nah, secara politik di tahun 669 sampai 631 sebelum Masehi, disitulah Asyur mengalami politik yang sangat lemah. Sehingga inilah momen yang tepat untuk menyampaikan atau menjatuhkan hukuman Allah. Dan itu ditugaskan kepada Nahum untuk memberitahukan sebelum hukuman itu dilakukan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, agar apa diinformasikan lebih dahulu? Hanya satu jawaban dari pertanyaan itu. Tujuannya adalah supaya bangsa itu menjadi bangsa yang bertobat. Lalu apakah bertobat kemudian Tuhan tidak menjatuhkan hukuman? Tentu tidak seperti itu. Hukuman harus tetap dijalankan karena Tuhan menginginkannya itu terjadi. Pada tahun 612 sebelum Masehi, Asyur kemudian dikalahkan oleh pasukan yang beraliansi atau pasukan gabungan dari Babel dan juga pasukan dari Media. Disinilah sebenarnya kita harus memahami, ibu bapak saudaraku, bagaimana pertobatan itu sebenarnya. Nah, bertobat tidak sekedar kita kemudian hanya mengucapkan doa sampai mengeluarkan air mata untuk menyampaikan maksud kita kepada Tuhan. Lalu meminta Tuhan untuk mengabulkannya, cepat atau lambat. Nah, pertobatan itu berarti sebuah kerelaan ya, untuk memperbaiki moral dan ibadah. Ingat, garis bawahi, moral dan ibadah kepada Tuhan. Selain ketamakan dan moral yang bobrok, kita juga ketahui, Asyur juga dikenal dengan sebagai penyembah dewa-dewi dengan dewa Asyur sebagai kepala dari semua dewa. Oleh karena itu Allah ingin berkunjung ke kota Niniwe, saya memakai istilah berkunjung, untuk memperbaiki moral dan ibadah dari orang-orang Asyur khususnya di kota Niniwe yang disampaikan oleh atau melalui Nabi Nahum. Nahum mengkritik soal pembantaian yang disebutkan dalam pembacaan kita tadi, bahwa kota Niniwe itu sebagai kota penumpah darah. Mengkritik soal pelacuran, mengkritik pemerasan, mengkritik kesombongan dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan yang kejam dan rakus ya. Lalu apakah hukuman tetap efektif bagi bangsa itu? Kita perlu memahami juga bahwa hukuman itu menjadi sebuah tanda penegasan dari Allah bahwa Allah berkuasa dan hanya Dia yang harus kita sembah, harus kita muliakan melalui ibadah. Manusia yang bertobat harus menerima kondisi apapun yang bakal dia hadapi. Karena kunci dari pertobatan adalah ketaatan. Jadi ketika orang bertobat, tidak saja kemudian mengeluh di dalam doa, lalu meminta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan menjauhkan kesulitan itu atau menjauhkan pergumulan itu. Tidak. Bertobat berarti kita datang kepada Tuhan dengan penyerahan diri penuh dan kita menerima semua keadaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena tadi kuncinya, pertobatan itu kuncinya adalah ketaatan. Nah, saudara-saudaraku, ketika peristiwa buruk menimpa orang, menimpa siapapun, pastilah orang akan mencari Tuhan dan minta pertolongan. Sebab itu dipandang atau biasanya itu menjadi jalan terakhir. Kalau orang sudah mengalami kesulitan, mengalami keburukan, baru cari Tuhan. Karena sudah pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, hal itu bagi saya lumrah dan sah-sah saja. Karena begitulah cara orang beriman. Kalau ada kesulitan, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada keburukan, minta kesembuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Itu hal yang lumrah dan sah saja. Namun, ini yang bikin saya kemudian bikin pengecualian. Akan keliru ketika berdoa itu hanya di saat manusia sedang di dalam kesusahan. Saya ulangi, hal itu keliru kalau kita berdoa hanya di saat kita sedang mengalami
kesulitan dan keburukan. Itu sangat-sangat salah. Karena orang yang bertobat pasti akan terlihat dari ketaatannya. Taat beribadah dan setia mengasihi semua orang. Saat ini kita semua diajak untuk berdoa di dalam situasi yang sedang kita hadapi, yang kita gumuli bersama. Bahkan seluruh umat dunia ini, seluruh manusia di dunia ini sama-sama bergumul untuk menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 ini. Nah, pertanyaan kali lagi, lalu apakah doa yang kita panjatkan sekarang ini efektif? Nah, tergantung dari ketaatan kita selama ini tentunya. Dan komitmen kita selanjutnya. Apakah kita mau konsisten atau tidak untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang berdoa kalau ada perlunya. Nah, kita perlu mengkritik cara kita berdoa, cara kita beribadah kepada Tuhan. Selain itu, cara kita berdoa atau beribadah, selain cara berdoa dan beribadah kita, gaya hidup kita juga perlu dikritisi. Apakah selama ini gaya hidup kita sudah menunjukkan pertobatan kita di hadapan Tuhan? Yang tadi saya katakan, tidak hanya kemudian datang kepada Tuhan kalau ada sulit, tapi kalau sudah senang, sudah sukses, lupa. Lalu gaya hidupnya sewenang-wenangnya. Oh, karena saya punya segalanya, saya punya kekuatan untuk melakukan ini dan itu. Nah, apakah selama ini kita sudah menunjukkan pertobatan kita? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan. Sudahkah kita mencintai keluarga kita dengan penuh perhatian dan kasih sayang? Atau hanya sekedar kita memberi nafkah, memberi makan, dan lain sebagainya? Seberapa sering kita menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga? Sadarkah kita bahwa keluargalah yang selama ini mendukung kita dalam segala hal, yang mengerti akan kebutuhan-kebutuhan kita? Sekarang semua orang akhirnya sadar karena situasi bahwa kita di rumah aja. Ibadah pun semuanya di rumah aja. Pekerjaan pun sebisa mungkin dilakukan di rumah aja. Bahkan sekolah-sekolah, pelajaran atau pendidikan anak-anak dilakukan di rumah saja. Bahkan sampai baru-baru ini kemarin kita mendengar berita ujian nasional tidak dilaksanakan di tahun ini. Padahal keputusan itu akan dilakukan pada tahun 2021. Dan semua kegiatan kita selama ini harus dilakukan di dalam rumah karena kita ingin mencegah penyebaran virus COVID-19 itu. Ya kan? Semuanya akhirnya orang sadar sekarang. Kalau di rumahlah, bersama keluargalah tempat teraman dan tempat ternyaman kita selama ini. Di dalam rumahlah kita bisa menjadi lebih kuat sekarang. Kita bisa terlindung dari penyakit itu. Bersama keluargalah kita bisa kemudian membangun hubungan yang lebih intim bersama Tuhan. Orang yang sehingga ketika kita membangun hubungan yang intim bersama Tuhan, kita tetap kuat menghadapi pergumulan yang sama-sama kita hadapi, yang sama-sama kita gumuli sekarang ini. Orang yang mengabaikan keluarga sudah bisa dipastikan adalah orang yang kurang baik dalam ibadahnya. Maka dari itu, bangunlah kembali ibadah yang sejati dengan kita taat beribadah dan mencintai keluarga dengan penuh perhatian. Bangunlah kepedulian antara satu dengan yang lain di tengah kewaspadaan kita saat ini. Ini kunci dari kesuksesan dan keberhasilan kita menghadapi pergumulan sekarang ini adalah kepedulian antara satu dengan yang lain. Karena dengan kepedulianlah kita bisa menghadapi pergumulan yang saat ini sedang membebani kita. Tuhan memampukan, menguatkan kita, menjadikan kita pribadi yang semakin bertobat, yang menunjukkan pertobatan kita lewat ibadah kita, lewat moral kita sehari-hari, lewat cinta kita kepada keluarga dan sesama kita yang lain. Amin.